keadaan Islam, nah insya Allah Pak, kalau dia mati dalam keadaan Islam, akidahnya murni Pak, kita jaga, kita bentengi, nah insya Allah dia akan memberikan syafaat juga kepada kita. Nah itu yang kita harap Pak. Saya tidak pernah harap uang dari dia. Iya, saya sampaikan ke santri-santri saya yang saya kirim Pak kemarin, yang 9 orang dan yang akan saya kirim. Wallahi, saya ngurus kalian, saya tidak harap gaji dari kalian. Ketika kalian jadi ustaz, jadi ustazah, kalian ngajar, punya suami atau punya istri, punya keluarga, digaji yayasan kalian atau digaji sekolah kalian sampai 10 juta, tidak akan saya minta dari kalian 1 juta. Enggak Pak, enggak mungkin saya minta. Tapi apa yang saya harapkan? Doa mereka nanti di yaumul hisab. Iya Pak. Makanya saya benar-benar ingin di NTT itu Pak. Karena kenapa? Semakin banyak mu'alaf, semakin banyak mereka yang kita Islamkan, semakin banyak Pak modalnya kita. Iya. Nah sebagaimana kita bantu saudara-saudara kita di Palestina, semakin banyak kita titipkan uang kita, itu kita nabung Pak di sana Pak, bukan numpuk harta. Numpuk harta itu ketika ATM kita ratusan juta, ketika ATM kita miliaran Pak. Tanah kita yang mubazir itu banyak, kosong, tidak dimanfaatkan. Oh itu Ustaz, saya mau pakai bangun anak saya nanti rumahnya mau bertingkat-tingkat, bangun rumah bertingkat-tingkat, beli mobil. Itu numpuk harta Pak. Bahkan banyak Pak kaum muslimin punya mobil sampai 10, cuma 1 yang dipakai, 9 untuk pamer-pamer. Tidur aja Pak, ngamuk. Ini preman Pak, kita sadar yang preman. Ini preman. Alhamdulillah Pak. Nah ini kemarin akhwatnya, sehari sebelum saya berangkat saya sadarkan. Ya. Dan sebelum saya berangkat saya telepon sama teman Ustaz, ini ada satu keluarga 5 orang, sama anak SMA 1 orang. Anak SMA itu Pak, ketika saya datang di sana, karena dia tahu saya hadir di sana, dia pikir dia sudah bisa musahadat tadi itu. Sampai ngamuk Pak, digeber-geber motornya digeber-geber. Sampai teriak-teriak Pak, sampai teriak-teriak di depan rumahnya. Saya mau masuk Islam, saya mau masuk Islam. Teriak-teriak Pak, luar biasa. Saya sampaikan ke beliau, Pak, saya mau berangkat ke Jawa. Jadwal sudah ada, tiket sudah dibeli. Saya nggak bisa nunggu sampai besok. Saya besok berangkat jam 6 pagi. Katanya, terus gimana saat ini anak ini sama yang lain? Bapak sahadatnya saja, nggak apa-apa. Suruh saja di situ. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Bahkan ini kemarin 11 tahun Pak. Mereka hidup tidak dinikah. Mualaf dua-dua. Ini mualaf dua-dua. Ini mualaf. 11 tahun Pak. Tidak ada ustaz yang berani nikahkan mereka. Tidak ada yang berani Pak. Saya datang ke sana sebetulnya mau ngurus 4 orang santri yang saya mau daftar di pondok pesantren. Tapi tiba-tiba ibu ini sama suaminya datang ke saya bersama 2 orang satu keluarga sebagai pengantar. Katanya, Ustaz, ini belum dinikah Ustaz. Belum dinikah dia. Loh kenapa? Nggak ada yang pernah nikah. Sejak kapan? Sejak 11 tahun yang lalu. Sudah punya anak? Iya, sudah punya anak 2 Pak. Iya, mereka berzina selama 11 tahun. Saya tanya Ustaz, ini benar-benar antum. Satu kampung ini terima dosanya mereka Pak. Mereka berzina sampai punya anak Pak. Akhirnya saya bilang besok saya nikahkan kalau kalian tidak pernah nikahkan. Saya nikahkan besok. Saya bilang saya tidak mau punya dosa dari mereka. Akhirnya Pak, mereka ngurus, akhirnya dipaksakan ngurus. Akhirnya nikahkan. Nah ini Pak, saya sampaikan tadi, kalau tidak punya uang, saya malu Pak datang ke sana. Akhirnya saya harus rokok kocek lagi Pak, 1,5 juta untuk bikin acara. Saya bayar penghulunya 600, saya beli ayam, beli makanan,
Kita bikin acara itu kecilan. Di saat saya harus lakukan itu. Ya alhamdulillah Pak. Saya masih diberi pertolongan oleh Allah. Bisa menolong mereka berdua ini. Nah ini kemarin saya kurban. Nah, ini lebih seru lagi Pak. Ini di desa Wairinding. Di desa Wairinding ini Pak sama. Kurang lebih 1970 belum pernah ajan atau sholat di sini Pak. Ya, ini kami sudah bangun TPA di sini. Ini TPA lamanya. Nah, ini beliau Ustaz Rahman ngaji anak-anak di sana Pak. Seperti ini keadaannya. Ini walaupun di pinggir jalan ini yang paling dekat dengan kantor kami. Ini jaraknya kurang lebih 25 kilo. Ini yang paling dekat. Yang ini 25 kilo, kemudian Katubu 108 kilo, Waijelu 127 kilo, Pero itu 240 kilo. Itulah handapanya kita. Nggak ada yang dekat-dekat Pak. Iya. Kalau di Jawa ini enak Pak, pesan Grab jalan. Di sana nggak ada Grab Pak. Di sana. Jadi kita benar-benar butuh fisik yang kuat, butuh nyanyi yang kuat. Karena kenapa? Yang kita lewati itu semua kampung Kristen. Iya, makanya dulu Pak saya diminta sama ketua yayasan dan tokoh-tokoh di sana, Ustaz, kalau bisa video-video itu di-take down dulu. Karena kenapa? Terlalu keras nanti aku tahu sama orang-orang kafir ditunggu di jalan nanti. Iya, akhirnya saya putus Pak semua kontrak saya dengan 3 akun YouTube itu. Saya bilang Pak, tolong di-take down dulu semua akun saya karena saya harus dakwah di NTT. Iya, karena memang saya paling berani bongkar kejahatan-kejahatannya para pendeta, kesesatan-kesesatannya mereka, dan itu sangat dibenci sama mereka. Bahkan saya kemarin berapa itu WA chat yang masuk email ke saya itu, kamu ditunggu di poso katanya. Saya bilang kamu kalau ngancam saya terlambat 20 tahun. Karena saya dulu waktu kerusuhan poso udah main bom, main senjata. Dan saya dulu bisa rakit senjata, bisa rakit bom Pak. Saya punya senjata dulu dipakai sama kepala pasukannya saya. Ya kalau sekarang masih bisa Pak dari kantung kebutuhan. Iya. Tapi hari ini yang paling kita utamakan apa? Dakwah Pak. Iya. Karena Islam tidak pernah kita diajarkan memerangi orang-orang yang tidak ada salahnya. Iya. Saya itu Pak berdakwah di NTT karena saya sayang mereka Pak. Saya ingin mereka itu sama-sama dengan saya ke surga. Bersama-sama dengan saya dan Nabi Isa dan Yesus ke surga. Iya, jelas Pak. Ini kalau ada ibu-ibu yang mau tahu ayat dalilnya tentang Yesus mengutuk orang-orang Kristen, mengatakan bahwa mereka itu pelaku kejahatan, mereka itu tempatnya neraka. Yesus sendiri Pak yang mengatakan, bukan saya, di Alkitab mereka. Tapi ayat itu disembunyikan oleh para pendeta. Tidak mau Pak pendeta. Karena kenapa? Kalau semakin banyak doa yang hilang, semakin kurang dimasukkan Pak. Iya. Beda umat Islam Pak. Saya makanya Ustaz Rahman bilang Ustaz, kita ini kerja di pendeta, kita ini paling kaya sebenarnya. Mobil saya mungkin pas jadi pendeta Pak, sudah jadi 5 sampai 10 Pak. Iya. Tapi memang itu Pak, saya tidak mau bekerja di pendeta Pak. Nah ini kemarin alhamdulillah setelah diskusi juga panjang Pak. Jadi saat ini yang wakafkan tanah Pak. Ini orang Kristen ini Pak, majelis jemaat. Orang Kristen Pak. Saya datangi beliau itu 3 kali. Saya diskusi cukup alot dengan beliau. Saya sampaikan ke beliau begini Pak. Tapi sebelum itu saya datang, saya tunjukkan Pak bagaimana akhlak yang baik. Karena dakwah di sana itu Pak, kita tidak perlu dulu ngomong Allah Ta'ala, Allah Rasulullah. Mereka nggak bakal terima Pak, yakin. Apa Allah Rasulullah, Allah Ta'ala. Tapi kita bawa akhlak yang baik. Serius Pak. Kita bawa akhlak yang baik. Makanya saya sampaikan itu kepada ulama Ustaz, yang kita bawa di sini agama Islam. Islam bukan suku. Karena ketika kita melakukan kejahatan di situ Pak, kita bermaksiat, kita mencari apapun di situ, yang akan dilihat wah ini Islam ini. Nggak akan dibilang wah ini dari Poso, ini orang Poso, ini orang NTT, ini orang Jawa, nggak Pak. Nggak bakal Pak. Jadi bilang wah ini orang Islam. Nah, makanya saya sampaikan ke beliau akhlak yang kita kedepankan.
Nah, bagaimana saya datang ke beliau, anaknya mualaf ini. Dari sekian mereka bisa datang, kalau masalah 9-10 ya mereka bisa datang. Baru satu adanya yang masuk Islam. Nah, bagaimana saya tunjukkan anaknya itu kan saya bimbing ke jalan yang benar. Memakai hijab, memakai cadar, alhamdulillah. Akhirnya saya diskusi panjang dengan beliau, saya sampaikan ke beliau, Pak, saya kesini ini prihatin dengan saudara-saudara saya. Loh, kenapa Ustaz? Mereka mau ibadah, tapi tidak punya rumah ibadah, tidak punya masjid, tidak punya musola. Nah, terus gimana Ustaz? Saya lihat di depan itu Pak ada tanahnya Bapak. Boleh nggak saya berhenti Pak untuk bangun masjid? Berarti kan Bapak asal orang kafir ini Pak. Masya Allah. Katanya Ustaz, saya tidak akan jual tanah untuk Tuhan. Masa iya saya mau jual tanah untuk Tuhan? Tuhan sudah kasih saya hidup, Tuhan sudah kasih saya rezeki. Kalau Ustaz mau bangun masjid di situ, saya kasih gratis tanahnya. Masya Allah Pak. Sebelum saya ke sini, 2 minggu sebelum saya ke Jawa, sudah ditandatangan surat wakafnya. Sudah ditandatangan oleh beliau. Jadi insya Allah tahun depan kita bangun masjid di sana. Dan apa yang kita lakukan di sana, Pak? Sampai teman-teman orang Islam itu komplain saya kurban sapi di sana 1 ekor, karena cuma 8 kakak kaum muslimin di sana. Mereka komplain, Ustaz, loh, antum kok kurban di sana? Saya cuma 8 orang. Di sini umatnya selalu banyak. Saya bilang, saya sudah hitung, kurban sapi di sini terlalu banyak. Umat Islam di sini juga tidak seperti itu banyak. Kenapa saya lakukan di sini? Nanti antum tahu apa tujuan saya. Nah, tujuan saya, Pak, saya kurban sapi 1 ekor di sini, kambing 2 ekor. Kambing saya potong Pak, kita bikin acara besar-besaran di situ. Saya undang kepala desanya, saya undang tokoh masyarakatnya, saya undang pendetanya, saya undang majelis jemaah, saya undang semua orang kafir di situ, orang-orang Kristen. Saya undang datang makan hewan kurban. Iya. Apa yang terjadi Pak? Sebelum saya sembelih sapinya sebelum saya sembelih Pak. Apa kata mereka? Ustaz, jangan sembelih dulu sapinya, pastikan dulu mana tanah yang diwakafkan untuk masjid. Akhirnya tadi itu Pak, kita berfoto dulu tuh. Kita berfoto ini di lokasi pembangunan masjid. Ini kepala dusun, ini kepala dusun, ini kepala dusun, ini yang punya tanah. Kepala desanya kemarin sudah langsung pulang karena ada kegiatan. Tapi kita sudah diskusi sama kepala desanya, dan kepala desanya sudah menandatangani Pak pembangunan masjid di situ. Dari 1970 Pak. Banyak teman-teman di sana berupaya ini di sini Pak. Ini sedikit saya kasih tahu. Di sini dulu Pak tempat orang mabuk-mabukan. Iya. Jadi apa yang kita lakukan di situ Pak? Kita nggak usir mereka Pak. Jangan minum di sini. Jadi tempat orang yang enggak Pak. Jadi warung ini Pak, kita siasati Pak. Ya sudah. Kita bikin pengajian anak-anak di sini. Kita bikin pengajian anak-anak Pak sampai maghrib kadang. Apa yang terjadi? Ketika mereka melihat pengajian, orang mabuk yang sering datang minum di situ Pak nggak pernah datang lagi. Tanpa kita usir mereka nggak datang lagi Pak. Sampai hari ini ibu ini di rumah mualafnya jual miras. Iya, sebelum kita datang di situ jual miras dia. Mirasnya bapaknya, katanya, Bu, ini punya siapa? Punya bapak. Ini dijual ya? Iya Ustaz. Dia kaget. Ustaz, emang nggak boleh ya? Saya sampaikan ini Bu, nggak boleh. Membantu menjual yang haram itu nggak boleh. Hasilnya haram, nggak akan berkah tempat ini. Akhirnya dia ngomong baik-baik ke orang tuanya. Pak, agama saya nggak boleh kan saya bantu jual ini Pak. Dia ngomong baik-baik ke orang tuanya. Alhamdulillah Pak. Ketika disampaikan dengan baik, orang tuanya ngerti Pak. Oh ya, memang itu saya jual di rumah saya saja. Dan sampai hari ini Pak, nggak ada minum-minum lagi di situ Pak. Hilang. Kalau Allah Taala nggak dulu Pak, kita perlu sampaikan itu. Kita bikin dulu reaksi di situ. Kita bikin pengajian Pak. Akhirnya mereka bubar dengan sendirinya. Dan insya Allah pulang ini Pak, di sini ini kemarin kita renovasi. Ini TPA-nya Pak. Ini insya Allah, ini alhamdulillah kemarin kita sudah renovasi. Ini bambu kita angkut dengan burung ngaji ini sudah kita seng. Yang tadinya bocor-bocor, dan kita sudah lantai. Sudah kita lantai. Ini burung ngaji bersama Ustaz Rahman. Dan insya Allah Pak, kami kembali dari sini akan kami tegakkan sholat Jumat pertama di sini insya Allah. Iya. Bagaimana sebetulnya kita mau sholat Jumat di sini Pak? Setelah dari Katulku, cuman karena
berhubung bertepatan juga memang kami sudah harus ke Jawa, sudah ada jadwal. Nah ini Pak yang kami lakukan hari ini di Sumba. Apa yang kami lakukan? Bagaimana akidah kaum muslim di sana terutama para ulama. Ya, karena kenapa? Hari ini yang mereka hadapi di sana Pak bukan cuma orang-orang Kristen, tapi Syiah. Masif Pak Syiah di sana. Sehingga tugas kami berat. Saya ketika diskusi dengan orang Syiah dalam hati saya tunggu bagian. Saya belum berani berargumentasi dengan beliau karena ketika itu saya baru 2 minggu Pak. Saya baru 2 minggu di situ. Ya Allah, banyak lebar tentang Syiah. Saya bilang suatu saat kita mungkin Pak. Ya, saya tahu ilmunya Pak. Cuma memang saya belum mau berdebat dengan beliau. Dan suatu saat saya akan lucu gitu. Tapi sekarang belum. Nah, ini kemarin ada beberapa perjalanan kami dengan para santri-santri kami yang kami kirim ke Jakarta. Nah, ini awal saya ditemui para mu'alaf yang di sana. Awal mulanya saya bertemu para mu'alaf, saya kumpulkan semua mereka, saya tanyakan apa keinginan mereka. Nah ini kemarin saya safari Pak. Ini foto saya di depan gerejanya mereka. Saya safari Pak. Di daerah-daerah pelosok, di mana susah dimasuki oleh para ustadz-ustadz. Di sini Pak nggak ada ustadznya Pak. Di sini ini salah satu masjid. Ya. Mereka butuh ustadz di sana. Nggak ada ustadz. Saya saja Pak. Saya sama Ustadz Abdul Rahman cuma berdua. Yang harus kita layani itu berapa Pak? Puluhan masjid yang ada di sana. Bahkan ada tempat-tempat kaum muslim itu benar-benar belum dibangun masjid. Contohnya di Aibara, di Katundu, di Wairindi, itu belum ada masjid sama sekali. Ya, dan itu harus kita bangun, kita upayakan dibangun masjid di sana. Nah, ini kemarin kita lakukan kurban di sana. Nah ini santri-santri kami Pak. Ini saat ini mereka di Mahat Adi Al-Qazimi. Mereka lagi menempuh pendidikan di sana yang insya Allah kami rencanakan 2025 kami sudah bangun pondok pesantren di sana insya Allah 2025. Hari ini yang kami bangun di sana baru yang ada rumah Quran Putri dan perpustakaan yang hari ini ada di sana. Di sana adalah tempat ngaji mereka dan kami bina mereka yang kemudian nanti mereka akan kami pondok pesantren. Nah ini para mu'alaf. Ini mu'alaf. Ini namanya orang Timur Leste. Nama ibunya Maria di Yesus. Ini orang Timur Leste. Ini. Nah ini yang saya masukkan di pondok kemarin. Alhamdulillah hari ini hafalannya sudah ada. Nah ini kakak beradik. Kemarin saya masukkan juga di pondok. Nah ini mereka. Ini saat keberangkatan kami dari sana. Ini kantor yayasan kami yang ada di Sumba. Saya berangkatin 9 orang, saya pilih langsung. Ini kondisi kami saat di kapal. Kami naik kapal. Ini saat antar di pondok-pondok pesantren. Nah ini perpustakaan kami, perpustakaan mini. Alhamdulillah kami sudah punya perpustakaan yang dimana ini dari perpustakaan umum. Kami mengajak kaum muslimin di sana untuk datang belajar di sini. Saat kami membimbing langsung, insyaallah. Nah ini keadaan hari ini Pak dakwah kami ada di sana. Harapan kami dukungan dan doa kaum muslimin yang ada di sini. Karena kenapa Pak? Di sana itu sangat minoritas. Dan dia bilang Sumba itu salah satu kabupaten termiskin yang ada di NTT. Ya sehingga kemarin Pak, mereka itu banyak anak mereka yang putus sekolah. Rata-rata para putus sekolah itu. Ketika saya datang, saya tanya, Bu, kenapa anaknya nggak sekolah? Nggak punya biaya. Ada yang tidak sekolah bahkan dari SD Pak. Sudah umur 13 tahun tidak sekolah. Karena kenapa? Tidak ada biaya. Sehingga saya sampaikan ke mereka, Bu, kalau mau anaknya ibu saya ustadzkan. Saya jadikan ustadz dan ustadz. Supaya nanti mereka kembali untuk berdakwah di sini. Nah, harapan kita ketika mereka kembali berdakwah, pahalanya itu akan terus mengalir Pak. Ya, pahala yang mereka dapatkan dan yang kita dapatkan insya Allah sama. Ya. Makanya saya sengaja Pak ngambil daerah yang sangat minoritas. Agar pahalanya itu banyak Pak kita di akhirat nanti. Karena kenapa? Hisab nanti di akhirat itu panjang Pak. Kita tidak tahu Pak kapan berakhirnya hisab itu. Tanpa pahala, tanpa amal soleh, nggak ada apa-apanya kita Pak. Akan panjang tuh hisabnya kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada sesi tanya jawab ya Pak ya.
Ya, kalau ada sesi tanya jawab, mungkin 15 atau 20 menit ke depan. Insya Allah kita buka sesi tanya jawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.